Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia channel Yalti sama Ovi. Lagi semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat waras, rasa kuat, kaisa. Masya Allah, kasih mendoakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kaisam yang berjuang dari memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi guys. Aduh, pada kering ya cuy ya kulit. Aduh, ini memang kalau musim dingin tuh udah pada kulitnya itu kayak alien semua. Jangan lupa pakai minyak goreng. Pakai Vaseline ya cuy ya, pakai hand cream itu cuy, pakai hand body. Aduh, pakai hand body juga tetap kering cuy. Kalau bisa sih pakai Vaseline ya cuy ya. Buat teman-teman kita yang masih baru yang nggak punya Vaseline, ngomong sama Kaisam ya. Boleh nanti Kaisam kasih. Hari ini kita bahas apa? Kita bahas tentang orang hilang aja yuk. Orang hilang apa ngilangin diri kayak ya, kita bantu adiknya ya semaksimal mungkin. Dia cuma pengen tahu kayak Tisam, ibu saya sekarang udah bahagia belum ya? Kayak Tisam, ibu saya kemana ya? Jadi adiknya ini ya cuy ya, dari Purwodadi. Bentar dulu, mana sih alamatnya tuh? Ini asalnya dari Dusun Tumpang, Purwodadi, Ringin Rejo, Kediri ya cuy ya. Dari Kediri nih, nyari ibunya yang diduganya ada di Hongkong ya cuy ya. Lalu kita bantu cuy cari. Ayo mbaknya kita cari ya sama-sama. Jadi si adek ini umurnya sudah 26 tahun cuy. Dia ditinggal dari bayi sama ibunya karena menurut pengakuannya ibunya ini sedari bayi juga sudah pulang pergi luar negeri ya cuy ya. Nah alhamdulillahnya dia ini hidup dengan adek dan neneknya, dititipin cuy. Dan sekarang posisinya ayahnya sudah meninggal dunia. Kaisam nanya, kamu dibesarkan sama siapa? Nenek. Kamu tinggal sama siapa? Nenek. Kayak Tisam. Terus sekarang kamu sudah kerja? Alhamdulillah sudah kerja. Alhamdulillah ya, ternyata anak-anak yang ditinggal orang tuanya yang nggak diingat dari bayi gitu kan, sekarang itu Masya Allah bisa bekerja gitu ya. Adik kalau misalkan memang di Indonesia susah kerja, ayo ke Hongkong nggak apa-apa ya, nanti Kaisam bantu cari PT ya untuk masuk. Kalau misalkan memang di Indonesia sulit cara kerja, nggak apa-apa di sini. Asal kita punya prinsip, kita harus menjadi orang berhasil di negeri kita sendiri. Bukan kita berprinsip untuk berhasil menjadi orang Indonesia di Hong Kong. Ya salah kaprah ya. Nah ini namanya Ibu Suyati cuy. Ibu Suyati. Jadi ceritanya si ade ini cuy, beres-beres rumah lah ya cuy ya. Beres-beres rumah dia bukalah sorong lemari bawah, dia menemukan foto ibunya. Dia nggak ada niat apapun, dia posting foto ibunya itu di media sosial TikTok. Dimana viral cuy video tersebut, menjadikan banyak orang yang baik ya, orang baik yang memberikan informasi. Yang pertama ada yang dari Dukcapil ya untuk mengecek data kewarganegaraan si ibunya ini, maksudnya data-datanya dia ini. Jadi ternyata Ibu Suyati ini sedang tidak berada di Indonesia dan datanya berubah dari Suyati menjadi Yati Lestari cuy. Jadi mbaknya ini sudah berubah data menjadi Yati Lestari, tapi alamat dan identitasnya masih menggunakan alamat yang ada di Dusun Timpang itu ya cuy ya. Anak dari Ibu Miatun dan Bapak Poniran ya cuy ya. Nah asal dari Kediri ini ya cuy ya. Usianya sekarang itu Ibu Suyati ini 48 tahun. Kalau anaknya aja 26 tahun berarti beliau ini sudah menelantarkan anak selama 22 tahun. Aduh. Kadang ya cuy ya, kita itu marah sama suami, kita lampiasin ke anak, padahal anak itu membawa derajatnya masing-masing gitu ya cuy ya. Terus kayak Tisam nanya sama adiknya, kamu berharap apa? Saya nggak berharap apa-apa Kaisam. Kalaupun ibu saya sudah bahagia, syukur alhamdulillah. Saya cuma pengen kasih tahu ibu kalau misalkan kalau ada sempat kabarin, karena nenek itu bertanya kabarnya ibu setelah melihat fotonya ibu ya, kemana ya ibu, orang tuanya kan terluka ya cuy ya. Kamu tuh mbak ninggalin anak sama ibu kamu yang harusnya itu menjadi tanggung jawab kamu ya. Saya nggak tahu kamu itu di sini hidup dengan enak atau enggak gitu kan, atau udah punya anak atau keluarga lain atau enggak gitu, tapi menurut Kaisam ini adalah kezoliman kita sebagai orang tua ya cuy ya, meninggalkan anak dititipkan kepada orang tua, ibaratnya kan meninggalkan beban ya. Padahal
mungkin mbaknya pada waktu itu masih marah sama suaminya ya, mantan suaminya, karena anaknya ini ngomong kalau misalkan bapaknya sama ibunya ini sudah berpisah ya cuy ya. Jadi anaknya ini hidup dan besar dengan neneknya aja di Kediri itu. Nah, alhamdulillah Allah mendewasakan ini anak sendiri ya cuy ya. Inilah apa namanya, kita tuh jangan pernah takut kekurangan, karena saat kita tinggalkan ini anak, sebenarnya anak ini punya rezekinya sendiri gitu cuy. Cuma anaknya ini bijaksana ya, mungkin dengan melihat keadaan neneknya seperti itu, dia hidup dewasa ya, dewasa gitu, nggak manja gitu kan. Terus si anaknya ini ya kayak Tisam, saya udah bekerja, saya juga sudah apa namanya tinggal sama nenek saya juga ngerawat nenek saya. Cuma saya pengen ibu saya itu apa namanya, bisa lah berbagi kabar gitu. Kalaupun ibu saya sudah punya suami lagi atau punya keluarga baru, saya akan tetap mensupport dan bahagia untuk ibu saya. Saya cuma rindu aja setelah saya mendapatkan foto tersebut terus viral di TikTok. Tiba-tiba ada juga yang mend-DM kalau ibu saya ganti identitas, namanya Yati Lestari, terus sedang berada tidak ada di Indonesia, berarti kan ada di luar negeri ya cuy ya. Terus ada juga yang nge-DM katanya, Mbak itu kayaknya yang satu flat sama saya kerja di Hong Kong. Nah maka dari itu dia ini menghubungi Kak Yesam, berharap video ini nyampe ke Ibu Suyati, semoga terketuk hatinya. Nah fotonya kayak gini ya Ibu Suyati ya. Ya pesan Kak Yesam gini ya, adiknya semoga Kak Yesam doakan menjadi orang yang berhasil di Indonesia dan bisa menjadikan apa namanya kakak yang baik untuk adik ya, sekolahkan adiknya. Kalau misalkan memang mau bekerja ke sini Kak Yesam bantu, tapi kalau misalkan sudah bekerja di Indonesia, jagalah apa namanya keluarga baik-baik ya. Insya Allah kalau misalkan Mbak Suyati ada di Hong Kong ya, bisa apa namanya kalian tahu nih keberadaannya, mohon diinformasikan, karena mantan suaminya ini sudah meninggal dunia ya cuy ya. Jadi anaknya ini dewasa dengan neneknya. Silakan Ibu Suyati, barangkali ini foto Anda, jangan malu-malu untuk menghubungi Kak Yatisam supaya Kak Yatisam bisa tabayunkan dan menjalin komunikasi lagi dengan keluarga yang dulu udah ya. Maafkan, anakmu juga sudah tumbuh dengan dewasa dengan sendirinya, mengerti keadaan, tidak marah sama sekali, bahkan dia hanya ingin mengucapkan ibu saya rindu. Ya kan, karena neneknya ini dulu nggak mencari itu karena Ibu Suyati ini kan udah dewasa gitu ya cuy ya. Terus juga dia berpikir ya nanti juga dia akan pulang sendiri gitu. Terus janjinya sama orang tua, Ibu Suyati ini cuma pergi 5 tahun aja ke luar negeri, tapi sampai 22 tahun ini nggak pulang-pulang ya kan. Atau jangan-jangan lupa ingatan, lupa alamatnya. Ini kalau lupa ingatnya, lupa apa namanya, lupa alamat ya, kayak saya bisa bantu, tenang aja, ada Google Map itu ya kan. Dasarnya aja kamu nggak mau pulang ya kan. Aduh ampun, apakah banyak Ibu Suyati ini di luar sana di Hong Kong? Banyak sekali yang lupa kalau kita punya anak di Indonesia gitu kan. Coba gimana ini untuk menyadarkan orang-orang seperti ini. Kita ngasih tahu orang tua itu susah ya, karena dia selalu membenarkan apa yang menurut dia benar. Walaupun kita mengingatkan, ya susah, namanya juga orang tua. Yo Kak Isam nggak tahu sih posisi saya kan. Di sini saya punya anak, saya punya keluarga, nggak mungkin saya kembali ke Indonesia. Kenapa tidak mungkin? Iya kan? Kamu tuh seorang ibu ya, melahirkan anak tuh bukan melahirkan anak binatang yang cotot ditinggal keluar gitu kan. Ada di situ. Ada pertanggungjawaban kita sebagai orang tua. Sudah sejauh mana kita mendidik anak kita? Siapa yang bisa mengangkat kita untuk masuk surga? Anak yang soleha, ya, anak yang soleh. Maka dari itu saat si anak ini bersaksi nanti di hari kiamat, ibu saya nggak tahu kemana, ya kan? Wes, jangan harap kamu masuk surga. Ya, walaupun 100 kebaikan kamu lakukan di Hong Kong misalkan ya, nggak akan gunanya. Ya, maka dari itu nih untuk Ibu Suyati, semoga ini foto nembus ke ibu, dan semoga juga ada teman-teman Kaisam yang tahu keberadaannya, yang mungkin kenal ya. Ini fotonya lagi masa muda. Ya mungkin saja sekarang sih bedanya ada ubannya gitu. Karena udah 48 tahun. Bu, ayolah Bu, pulang Bu, kasihan itu anaknya, cuma rindu, cuma pengen tahu hai. Karena dari 5 tahun dia pamitan lagi itu cuy, dia tuh pernah menghubungi dengan menggunakan nomor luar negeri.
Terus dia mengatakan kepada pihak keluarganya, jangan cari lagi saya. Otomatis kan dari sini sudah memutuskan silaturahim ya. Padahal tidak ada tuh pemutusan antara darah ya. Apalagi sama orang tua. Berarti kita menjadi anak yang durhaka. Ya, jangan dicontoh ya. Nah mungkin Ibu Suyati ini waktunya untuk sama-sama memeluk kembali, untuk saling memaafkan mumpung nafas masih ada ya. Buat ibu-ibu di luar sana yang berniat untuk menghilangkan diri dari keluarga, jangan ya. Karena hidup itu tidak bisa diputar. Saat nanti kita diuji, saat kita mau minta ampun sama orang tua, kita kesulitan untuk menghubungi mereka. Bahkan orang tua kita sudah diambil sama Allah. Bagaimana cara kita untuk menebus semua dosa-dosa kita? Iya gak sih? Mumpung kita masih sehat, tinggikan derajat orang tua. Itu aja pesan Kaisang. Seberapa orang tua kita zolim, tugas kita sebagai seorang anak adalah berbakti. Walaupun apa yang kita lakukan ini tidak pernah dianggap sama orang tua kita, itu bukan porsi kita untuk mengadili cuy. Kita porsinya ya hanya berbakti saja. Terserah orang tua kita mau nerima atau enggak. Makanya doanya, ya Allah bukakan mata hati dan batin orang tua saya. Supaya bukan berarti untuk melihat apa yang kita beri, tapi setidaknya bersyukur tentang apa yang ada. Oke, wes ilmu baru nih, Masya Allah ya. Semoga segera ketemu ya Ibu Suyati yang berganti nama menjadi Yati Lestari. Anaknya tidak mengharapkan apa-apa Bu, yang penting pengen tahu aja ibu dalam keadaan yang sehat walafiat. Kalau misalkan sudah sehat walafiat ya sudah gitu kan. Mungkin jalan hidupnya masing-masing. Cuma neneknya masih ada, suami ibu sudah nggak ada, ayo perbaiki. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang terlambat untuk mengubah alur cerita kita sendiri. Walaupun kita dulu pernah bercerita, udahlah kita putus aja. Nggak ada yang tidak mungkin kalau kita ngubah lagi untuk kembali berkomunikasi dan silaturahim lagi. Ya, amin ya robbal alamin. Ayo, yang tahu Ibu Suyati kasih tahu Kaisam, kasih hadiah sama Kaisam. Kalau tahu nih Ibu Suyati, Kaisam kasih hadiah buat kalian, yakin. Amin ya robbal alamin. Semoga aja Ibu Suyatinya ngubungin Kaisam sendiri. Ya, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.